Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Asep dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Andiko Nanda Fadilah, anggota kedua kami, Natalia Kristiani Marwao, dan anggota ketiga kami, yaitu Widiana Lestari. Kali ini kami akan mempresentasikan isu publik, yakni mengenai kebijakan pembukaan masker yang dilontarkan oleh Presiden Joko Widodo untuk masyarakat di ruang terbuka. Boleh di next. Ini adalah topik kami. Apakah kebijakan lepas masker di ruang publik sudah tepat? Dan klaim kami adalah bahwa kebijakan lepas masker di ruang publik bukan atau belum merupakan kebijakan yang tepat. Mari mengenal terlebih dahulu bahwa kebijakan dibolehkannya masyarakat melepas masker dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Pemerintah telah yakin bahwa kasus aktif COVID-19 telah melandai karena telah tercipta herd immunity berkat berjalannya vaksin dosis kedua dan sekarang pun menuju vaksin dosis ketiga. COVID-19 diyakini bukan lagi menjadi penyakit yang berbahaya setelah kasus aktifnya melandai. Pemerintah memberlakukan kebijakan dengan dasar mendengarkan keluhan masyarakat, yang mana dengan adanya penggunaan masker itu akan menghambat aktivitas-aktivitas dari masyarakat. Belum selesai COVID-19 secara menyeluruh, sudah muncul pula wabah baru misterius yang disinyalir adalah penyakit hepatitis. WHO sudah mengeluarkan statement bahwa wabah hepatitis misterius telah menyebar ke 20 negara dan menyasar anak-anak. Pada umumnya, penyakit hepatitis menyerang saluran pencernaan dengan gejala kuning, sakit perut, muntah-muntah dan diare, kejang, dan penurunan kesadaran. Ketika sudah mencapai tahap yang akut, penderita hepatitis harus menjalani transplantasi hati dan sudah ada pasien yang harus menjalani operasi tersebut. Beginilah situasi kesehatan dunia, yaitu sedang memburuk. Dibuktikan dengan WHO yang mengatakan bahwa ini adalah wabah jenis baru, yaitu hepatitis misterius. Bahkan sampai saat ini, penyebab dari penyakit tersebut masih belum diketahui. Bahkan, di luar negeri, yang sudah sampai pemeriksaan laboratorium untuk virus hepatitis A, B, C, D, dan E, namun nahas, masih belum diketahui secara pasti penyebab penyakit ini. Oleh karena itu dinamakan hepatitis misterius, karena penyebabnya masih sangat misterius. Dari kasus aktif, pasien yang menderita masih berusia anak-anak yang notabene-nya masih belum memiliki sistem imun yang lebih baik dari orang dewasa. Boleh di next. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sampai presentasi ini dibuat, tercatat 6 pasien yang mana juga masih berusia anak-anak dilaporkan meninggal dunia. Di samping merebaknya penyakit ini, pemerintah Indonesia menyampaikan membolehkan masyarakat melepas masker di ruang terbuka. Informasi tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini kami nilai sangat kontraproduktif dengan situasi yang terjadi saat ini. Pasalnya, wabah hepatitis ini disinyalir menyebar lewat udara dan droplet. Kebijakan ini pun secara simbolis menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah pada masyarakat di tengah fenomena yang terjadi, yaitu merebaknya wabah hepatitis misterius. Padahal di saat yang sama, masyarakat pun sudah sangat terbiasa dengan gaya hidup memakai masker. Saat ini, memang kasus COVID-19 tengah melandai, namun ada penyakit misterius baru yang mengintai. Dan seharusnya pemerintah memberlakukan kebijakan yang tepat guna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Natalia. Kekhawatiran akan meningkatnya kasus aktif COVID-19. Amerika yang sudah sejak tahun 2021 akhirnya mengalami krisis peningkatan kasus COVID. Menurut PAHO akibat adanya penghapusan aturan memakai masker dan juga lambatnya program vaksinasi. Jika kita berkaca dengan yang dialami Amerika, bahwa sejak tahun 2021, mereka itu telah mencabut aturan memakai masker bagi orang yang telah divaksin COVID-19. Namun nyatanya kasus COVID di benua Amerika per 19 Mei tahun 2022 mengalami peningkatan dan sampai
di 2.221.732 kasus. Dan menurut data Worldometer, bahwa jumlah kasus aktif menjadi yang terbesar di dunia. Amerika Serikat juga mengalami jumlah kematian COVID terbanyak di dunia, yaitu 1.027.993 kematian. Nah, untuk menurut Pan America Health Organization atau disebut juga PAHO, di benua Amerika terjadi dikarenakan membuat pelonggaran protokol kesehatan, yang salah satunya adalah melepas masker. Selain itu juga program vaksinasi yang melambat di Amerika, bahwa hanya 14 negara dari 51 negara bagian baru yang sudah memenuhi target vaksinasi. Nah, bisa kita lihat di bagian data ini bahwa terlihat Amerika itu sebagai negara nomor 1 yang sangat tinggi angka kasus aktif COVID-nya. Selain itu ada pula juga negara Korea Selatan yang kita tahu bahwa mereka sudah menerapkan kebijakan melepas masker di ruang publik. Tetapi ternyata mereka masih menjadi negara 10 negara menjadi kasus aktif COVID. Dengan begitu, kita lihat dari data ini, jikalau Indonesia masih bersikeras dengan pelonggaran protokol kesehatan dengan menerapkan kebijakan melepas masker di ruang publik, hal tersebut bisa memungkinkan untuk Indonesia menjadi seperti Amerika ataupun Korea Selatan. Selanjutnya mengenai penerapan PHBS atau perilaku hidup bersih yang ada di Indonesia ini belum sempurna. Bisa di next. Yang pertama, masih banyak yang bersin atau batuk tanpa menutup mulut. Etika batuk adalah tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Hal ini berguna untuk mencegah penyebaran bakteri atau virus ke udara sehingga tidak menularkannya kepada orang lain. Hal ini wajib diperhatikan saat seseorang sedang batuk atau bersin. Nah, masyarakat Indonesia ketika diberlakukannya peraturan saja sudah banyak yang melanggar sejak lama, seperti peraturan menggunakan masker pada saat pandemi COVID-19. Perilaku hidup sehat dan bersih, khususnya untuk masyarakat Indonesia, bisa dikatakan memiliki kesadaran yang sangat-sangat rendah. Itu semua dapat terlihat dari masyarakat yang cuek dan enggan peduli pada saat bersin atau batuk untuk dapat menutup mulut. Pada saat bersin atau batuk tanpa menutup mulut, resiko menularkan berbagai macam virus dan bakteri, khususnya COVID-19 kepada masyarakat yang juga tidak memakai masker, sangatlah beresiko tinggi untuk dapat menularkan ataupun tertular virus COVID-19. Kebijakan pemerintah akan kebebasan untuk tidak lagi memakai masker merupakan hal yang dirasa sangat beresiko bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian adanya budaya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir masih sangat rendah. Masyarakat Indonesia memiliki budaya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir yang sangat-sangat rendah. Bahkan pada saat pandemi COVID-19, masyarakat malah lebih senang menggunakan hand sanitizer dibandingkan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, yang secara kesehatan lebih bersih, dan kebiasaan ini dirasakan belum cocok jika negara kita menerapkan kebijakan untuk melepas masker di saat perilaku hidup bersih dan sehat belum terlaksana dengan baik. Belum lagi masyarakat Indonesia selama pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini masih melakukan aktivitas kerumunan seperti menggelar hajatan yang menimbulkan kerumunan tinggi. Pembagian sembako pemerintah yang digadang-gadang sebagai bantuan pandemi COVID-19 dan kerumunan lainnya yang entah begitu banyak di tengah pandemi COVID-19 yang sangat-sangat berisiko menularkan dan tertular virus ini. Dan tentunya virus penyakit lainnya dengan situasi dan kondisi masyarakat yang bebas untuk tidak menggunakan masker.
Dari berbagai reason yang kelompok kami paparkan, kami mengklaim bahwasannya kebijakan untuk melepas masker merupakan suatu solusi yang tidak tepat karena mengimani banyaknya resiko yang sangat-sangat besar dan dampak dari kebijakan tersebut. Itulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, kita dulu ya, lihat dulu. Ya ini nggak bisa langsung dilihat.